Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Alfa Syahib Nafiz dengan NIM 2008076013 akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah, yaitu Bu Julananda Putri Sahasti, tentang tema dan judul. Lalu kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang tema. Apa itu tema? Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Tema dalam garis besar juga bisa dibilang atau disebutkan dengan gagasan pokok atau ide atau fondasi atau topik. Semua itu sama artinya. Namun pada penggunaan sehari-hari kita lebih sering menyebutnya dengan tema. Adapun syarat-syarat tema yang harus kita perhatikan itu ialah, yang pertama, menarik perhatian. Bukan saja menarik perhatian kita sebagai penulis, tetapi harus juga menarik untuk target tulisan kita. Walaupun menarik ini sifatnya subjektif atau tergantung orang memandangnya bagaimana, tetapi minimal kita harus bisa membuat target kita itu tertarik akan karya kita. Kemudian syarat yang kedua yaitu dikenal atau diketahui dengan baik. Maksud dari syarat yang kedua ini ialah kita harus membuat tema yang kita angkat pada tulisan kita atau pada karya kita itu dikenal dan diketahui oleh banyak kita, dan untuk diri kita sendiri harus kita pahami, harus kita kenali apa itu tema yang akan kita angkat. Jika tema yang kita angkat ini tidak membuat orang tertarik, atau mungkin untuk kita sendiri tidak tertarik akan tema ini, tapi kita paksakan juga untuk mengangkat tema ini, bisa jadi karya kita atau tulisan kita itu akan sedikit minatnya, akan akan sedikit orang yang membacanya, karena tema yang tidak sesuai dengan karena tema yang tidak dikenal banyak orang, ataupun kita yang tidak tahu akan tema tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bahan-bahannya dapat diperoleh. Adapun maksud dari syarat yang ketiga ini ialah bahan-bahan dari tema tersebut atau dari yang akan kita angkat ini harus mudah diperoleh atau tidak susah kita mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan tema tersebut. Jika tema yang kita akan angkat tema yang akan kita angkat ini susah mencari bahan-bahannya, mungkin saja tulisan kita atau karya kita akan susah selesai karena bahan-bahan yang susah dicari. Kemudian syarat yang terakhir atau yang keempat yaitu dibatasi ruang lingkupnya. Adapun maksud dari syarat yang terakhir ini ialah tema itu harus dibatasi tiap ujung-ujung pembahasannya. Jangan sampai tema yang A
merambah ke tema yang B dan itu bisa memanipulasi tema yang B. Bisa jadi tema yang B ini itu nilai-nilainya terambil semua oleh yang A. Karena itu harus dibatasi ujung-ujung dan batas-batas ruang lingkupnya. Begitu. Lalu dari mana saja kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut? Yaitu bisa kita dapatkan ide itu atau tema tersebut dari pengalaman. Bisa jadi pengalaman kita pribadi atau pengalaman dari orang lain yang mungkin membuat kita tergugah atau membuat kita penasaran akan pengalaman dari orang lain itu. Kemudian dari pengamatan. Sumber yang ini mungkin bisa kita ambil dari sebuah kejadian atau dari sesuatu mungkin yang membuat kita wah atau membuat kita takjub begitu akan sesuatu itu, makanya kita amati, makanya kita buat pengamatan akan benda tersebut. Kemudian dari imajinasi kita, ini biasanya akan sedikit liar mungkin, tapi ya tidak apa-apa karena tema ini sebenarnya bebas konsepnya, tergantung kita saja. Bisa dari imajinasi, bisa tentang apa aja, yang penting tetap bisa dimasukkan ke tema. Yang terakhir bisa dari penalaran kita tentang sesuatu atau tentang objek yang mungkin yang bisa kita angkat untuk menjadi tema. Dan kita bisa cari sumber-sumber ide itu dari berselancar, membuka referensi dari internet. Karena dari internet sekarang sudah banyak sumber-sumber terpercaya yang mungkin bisa kita gunakan sebagai rujukan utama untuk mencari ide. Kemudian membaca buku. Karena buku pada utamanya itu merupakan sumber referensi utama kita. Baik itu yang cetak maupun yang hanya selebaran-selebaran, yang penting ada media cetaknya, begitu. Kemudian kita masuk ke judul. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata judul digolongkan sebagai kata benda atau nomina. Adapun artinya yaitu sebagai berikut. Nama yang digunakan untuk buku ataupun bab di dalam sebuah buku yang bisa menyeratkan secara ringkas isi maupun maksud dari buku atau bab tersebut. Judul ini adalah kepala dari karangan. Adapun prinsip-prinsip dari judul ialah yang pertama harus relevan, yang memiliki makna, mempunyai pertalian dengan topik. Jadi tidak boleh judul ini lari atau lain dari tema yang telah kita angkat sebelumnya. Kemudian ekonomis, yaitu singkat dan mewakili isi. Jadi tidak perlu berlebihan dalam menulis judul, harus sesuai, tepat, ringkas, dan padat. Kemudian harus jelas, yaitu memiliki makna. Kemudian harus provokatif, yaitu memancing rasa ingin tahu. Kemudian judul harus logis, yaitu makna harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Jadi tidak boleh judul itu yang hanya sembarangan diambil dari imajinasi kita. Harus sesuai dengan logika
dan keadaan seharusnya. Kemudian novelty, yaitu kebaruan atau belum pernah ada sebelumnya. Jadi judul ini harus baru, tidak pernah terdengar oleh orang lain, tidak pernah dilihat orang lain, karena kita yang telah membuatnya sendiri. Tidak ada campur tangan orang lain dalam membuat judul ini. Harus kita yang membuatnya. Dan tidak boleh menceplak dari orang lain punya. Begitu. Ya, alhamdulillah dan bismillah. Mungkin untuk tema pada mini riset atau penelitian kecil saya nanti, saya akan mengangkat tema pendidikan di negeri ini, Bu. Dan terima kasih bagi Ibu mau mendengarkan penjelasan dari saya yang banyak kurangnya mungkin, Bu. Terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.